Shalom Mamang Inang yang terkasih dan keluarga. Kita bertemu kembali dalam renungan Carpe Diem pada minggu yang baru ini, Senin 15 Agustus 2022. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 247, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikian firman Tuhan. Amang Inang yang terkasih, perjalanan hidup seringkali hadir sebagai sebuah petualangan. Rangkaian petualangan itu berbeda bagi setiap orang. Begitu juga dengan hasil akhirnya. Kalau kita baca cerita-cerita rakyat di setiap suku di Indonesia, kita pun akan menemukan kisah masing-masing dengan ending yang berbeda. Demikian juga kalau kita lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita menemukan kisah cerita masing-masing dan menemukan akhir yang berbeda juga. Ada yang memulai dengan baik lalu mengalami ujian dan berakhir dengan baik. Ada yang mulanya buruk tetapi kemudian berakhir indah. Dan sebaliknya, ada juga yang memulai dengan baik tetapi kemudian berakhir tragis. Apapun itu, yang jelas mereka semua sama seperti kita, mengalami banyak pergumulan dalam hidupnya. Keputusan yang mereka ambil akan sangat menentukan akhir cerita. Dan seperti itu pula yang berlaku bagi kita. Amang Inang yang terkasih, seperti halnya nas kita hari ini adalah sebuah nasihat Paulus kepada Timotius, anaknya dalam Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Karena hidup adalah pertandingan dan harus bertanding dalam suatu pertandingan. Perbedaannya adalah bahwa kita harus bertanding dalam pertandingan dengan cara-cara yang benar. Kita tidak boleh bertanding dengan kecurangan dan motivasi yang salah. Mengapa demikian? Karena hadiah dari pertandingan tersebut adalah hidup yang kekal. Alasan kedua adalah karena kita bertanding tidak sendiri, melainkan ditonton oleh begitu banyak saksi yang melihat pertandingan. Namun banyak manusia tidak menyadari bahwa hidupnya adalah pertandingan.
Contoh seperti anak-anak balita yang ada dalam perlombaan merangkak. Ketika perlombaan dimulai, ada yang bengong, ada yang merangkak berlawanan arah, ada juga yang menangis. Hal ini terjadi karena mereka tidak menyadari bahwa dirinya sedang ada dalam pertandingan. Oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa kehidupan itu adalah pertandingan. Jadi harus ada yang dimenangkan, diperjuangkan, dan jangan sampai kalah di tengah-tengah pertandingan. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau apapun itu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan sudah memberi janji bahwa kita lebih dari memenangkan pertandingan dengan baik. Pertanyaannya, sudahkah kita siap bertanding dengan cara yang benar di hadapan Tuhan? Jika kita siap dan kita mau bergantung kepada Tuhan, kita pasti menang. Oleh karena itu, Amanginang, yang harus kita persiapkan dalam bertanding adalah dengan melatih diri dengan beribadah. Karena ibadah ya itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang sangat mengasihi kami di dalam kehidupan ini, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam kehidupan kami ini, kami mengetahui, kami menyadari, kami bertanding melawan segala hal yang menjauhkan kami daripadamu. Tuhan, mampukan kami untuk memenangkan pertandingan ini. Beri kami kekuatan dan kesabaran dan hikmat yang daripadamu, sehingga kami dapat memenangkan setiap pertandingan yang ada dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi dan jagai kami dalam naungan kasih-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.